Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Adapun ibadah keluarga saat ini kita lakukan bersamaan dengan menyongsong memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 nanti pada tanggal 17 Agustus 2020. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kami sampaikan selamat mengikuti ibadah keluarga dan sekaligus menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini di tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama memulai ibadah keluarga kita yang sekaligus kita pakai untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan kini marilah kita bersama memulai ibadah kita saat ini, kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga dan juga peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya ada bersama-sama saudara-saudaraku sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 360. Kita pujikan bait 1, 3, dan 4. Kidung Pasaman Jawi nomor 360, bait 1, 3, dan 4. Jawa Tengah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah keluarga. Dan juga saat ini kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan, sehingga kami bisa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Ya Bapa, kami juga pada kesempatan ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan berkarya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan juga kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada kesempatan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 42, akan kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 28. Kejadian pasal 42, kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 28, akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataan itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada di dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam ibadah keluarga yang kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sekaligus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. 75 tahun Indonesia sudah menjalani kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Kita sudah lagi tidak dijajah. Tetapi apakah benar bahwa kita sebagai bangsa dan negara ini sudah benar-benar bermental sebagai bangsa yang merdeka, yang tidak lagi hidup di bawah penjajahan?
Bisa iya, bisa juga tidak. Secara yang nampak, secara de facto, faktanya memang kita ini bangsa yang merdeka. Semua juga tahu, kita sudah diakui oleh dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Tetapi terlepas dari itu, secara mental, kadang banyak dari orang-orang Indonesia, bahkan mungkin kita secara tidak sadar, masih belum seutuhnya merdeka. Bayang-bayang sebagai orang jajahan itu masih ada di dalam diri kita. Seperti contoh, mungkin kita lebih sering menghargai atau lebih sering menganggap bahwa produk-produk luar negeri itu lebih bagus daripada produk-produk kita. Orang-orang luar negeri itu, mungkin orang Eropa, mungkin orang Amerika, itu jauh lebih hebat daripada kita. Kita merasa kurang percaya diri terhadap diri kita. Dan itu nyata terjadi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Contoh urusan fashion saja, urusan baju, urusan apa. Mungkin kita lebih mengakui produk-produk buatan luar negeri daripada produk-produk buatan kita. Begitu juga dengan kita, sumber daya manusia kita pun. Kita sendiri seringkali kita merasa bahwa kita ini kurang dibandingkan orang luar negeri. Mungkin kita merasa minder jika kita dibandingkan dengan orang-orang luar negeri. Jadi, dalam tanda kutip, dalam hal ini, memang kita merdeka sebagai bangsa dan negara sudah diakui. Tetapi secara mental, memang kadang-kadang kita ini masih terbayang-bayang masa lalu sebagai orang jajahan. Yaitu dijajah luar negeri, kita tergantung pada luar negeri, orang-orang yang ada di luar, dalam arti yang seringkali diungkapkan, kita belum bisa berdikari atau berdiri di kaki kita sendiri. Kita masih menggantungkan pada pihak-pihak asing. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bayang-bayang masa lalu akan kita sebagai orang jajahan itu rupanya hingga 75 tahun ini mungkin masih membayangi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, ini yang mau tidak mau harus kita perbaiki atau bahkan mungkin kita hilangkan supaya di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kita benar-benar merdeka, baik secara mental ataupun secara fisik kita. Nah, disinilah saat ini kita bersama-sama belajar dari cerita Yusuf ini. Kita tahu bagaimana situasi kondisi Yusuf. Yusuf yang semula anak yang paling disayangi oleh Yakub. Kemudian berubah nasibnya karena saudara-saudaranya yang iri terhadap dia. Bahkan dia mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, hingga dalam bahasa saya katakan dia terdampar di Mesir dengan situasi yang sulit. Tapi akhirnya dia bisa lepas dari situasi sulit itu karena berkat, karena penyertaan Tuhan, hingga dia mendapatkan posisi yang nyaman. Dan kemudian dalam cerita ini yang kita baca bersama-sama, kita ketahui bersama, masa lalu Yusuf kembali datang kepada Yusuf, yaitu saudara-saudaranya. Datang bertemu dengan Yusuf. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu bagaimana perasaan Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam diri Yusuf di ayat 24. Saya ingin kita kembali membaca di ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Menangis yang dilakukan oleh Yusuf ini, mungkin ya dia sedih mengingat masa lalunya, tetapi dia tidak tinggal dalam masa lalunya. Dia tidak kemudian menyimpan dendam, menyimpan amarah terhadap saudara-saudaranya. Kenapa demikian? Kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bersama bagaimana akhir cerita antara Yusuf bersama Yakub dan juga saudara-saudaranya. Yusuf ternyata berhasil membuang masa lalunya yang buruk, masa lalunya yang kelam. Dia kemudian menata kembali kehidupannya yang dijalani saat ini dengan baik. Dan melepaskan dirinya dari dendam, kemarahan di masa lalu. Dia melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Dan dia kemudian kembali berjalan, menjalani hari ini dengan baik menuju hari yang selanjutnya. Nah, inilah yang terjadi pada diri Yusuf.
Dia benar-benar menjadi orang yang merdeka, lepas dari belenggu masa lalu, lepas dari belenggu masalah, lepas dari belenggu amarah yang mungkin ada di dalam diri Yusuf ketika dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan karena perilaku saudara-saudaranya ini. Nah, disinilah kemudian poin penting yang kita pelajari bersama pada saat ini di dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa menjadi pribadi yang merdeka, itu salah satunya kita bisa melupakan. Melupakan apa? Melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu. Tetapi kemudian membawa hal-hal yang baik untuk kemudian dilakukan, diteruskan menuju masa yang akan datang. Kita tahu bagaimana jika seandainya Yusuf itu tidak melupakan masa lalu yang buruk, tidak berdamai dengan masa lalu yang buruk. Mungkin keluarga Yakub tidak bisa bersatu. Mungkin keluarga Yakub tidak bisa kembali baik lagi. Mereka akan tetap terpecah-pecah. Tetapi karena Yusuf sudah meninggalkan masa lalunya dan dia mengambil hal-hal yang baik dari masa lalu untuk dipakai sebagai pijakan menjalani masa depan, maka dia menjadi orang yang sangat merdeka. Dia tidak dibelenggu amarah, kebencian masa lalu, tetapi dia menjalani hari depan dengan baik. Dan itulah yang mari kita refleksikan bersama di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Kalau manusia umur 75 tahun itu sudah sepuh. Tetapi mungkin Indonesia kalau dibandingkan negara-negara yang lain masih cukup muda kemerdekaannya dibandingkan negara-negara yang lain. Tentu masih banyak proses yang harus dijalani. Salah satunya adalah bagaimana kita melupakan masa lalu yang buruk, tetapi mengambil sesuatu yang baik dari masa lalu. Semangat-semangat para pejuang di masa lalu, itulah yang kita ambil. Kita jadikan pegangan kita. Bukan mental-mental penjajah pada masa lalu yang sudah ditanamkan oleh penjajah. Bahwa orang Indonesia itu orang yang terbelakang. Bahwa kita ini tidak mampu. Bahwa kita ini lebih buruk ataukah kita ini kurang dibandingkan orang-orang Eropa dan seterusnya. Itu kita buang. Tetapi mari kita berjalan bahwa semangat pejuang, semangat para proklamator kita di saat kemerdekaan Republik Indonesia itulah yang membangkitkan kita saat ini menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal-hal baik inilah yang kita bawa sehingga kita mencintai bangsa kita. Kita lebih mencintai budaya kita. Kita lebih mencintai apa yang ada di sekeliling kita, bangsa dan negara Indonesia ini, daripada budaya-budaya luar, daripada barang-barang yang ada di luar, tetapi kita lebih mencintai negara kita. Nah, itu juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena semua orang punya masa lalu yang mungkin tidak baik, punya masa lalu yang buruk. Mari kita hilangkan saja dari pikiran kita. Kita berpikir hal-hal yang positif dari masa lalu yang bisa membangun diri kita untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa mensyukuri hidup kita, kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita terus maju ke depan, menjalani kehidupan kita di masa yang saat ini dan juga masa yang akan datang. Nah, itulah prinsip-prinsip bagi saya secara pribadi melalui perenungan ini. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, adalah kita merdeka, bukan hanya terkait saat ini saja, tetapi kita sudah merdeka dari masa lalu yang buruk. Kita lepaskan itu semua. Kita menjadi pribadi yang merdeka. Kita mengambil sesuatu yang baik dari masa lalu untuk menguatkan kita saat ini dan untuk membantu kita semakin baik di masa yang akan datang. Terus berproses sehingga kita terus bisa menjalani hidup kita dengan penuh rasa syukur. Dan itulah harapannya yang juga terjadi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia semakin cinta, semakin bangga dengan bangsa kita Indonesia. Karena kita sadar banyak hal-hal positif dari masa lalu dan juga masa saat ini yang bisa kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua, juga bangsa dan negara kita juga semakin cinta terhadap bangsa kita. Merdeka!
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Bersama ini kami mengingat, kan pada saat kita memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020, pada saat pengibaran bendera merah putih pada pukul 10.17 menit waktu Indonesia Barat, sesuai dengan himbauan Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dimohon untuk menghentikan semua kegiatan dan berdiri tegak selama 3 menit. Sebagai cara kita memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada saat tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 menit, dimohon untuk menghentikan semua kegiatan dan berdiri tegak selama 3 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat, yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama saat ini mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. 75 tahun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami semua sebagai bangsa dan negara. Tapi kami percaya Tuhan juga tetap menyertai menopang kami, karena tentu saja masih ada kekurangan, masih ada kelemahan di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu kami mohon Tuhan senantiasa menolong dan menopang kami semua, khususnya para pemimpin bangsa kami, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Apalagi di tengah situasi pandemi yang saat ini kami rasakan bersama. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati kami semua, para pemimpin bangsa kami semua, seluruh warga negara, juga semua elemen-elemen yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati kami semua, kami bisa bekerja sama sebagai bangsa dan negara, mengingat juga meneladani perjuangan para pejuang, para proklamator yang memperjuangkan bangsa dan negara ini demi kemerdekaan bersama. Itu pula yang kiranya bisa kami teladani, supaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami juga senantiasa bisa bekerja sama, bergotong royong di dalam menyelesaikan situasi sulit saat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi, warga bangsa negara Indonesia ini. Banyak sekali tantangan yang kami alami, baik di dalam pekerjaan, di dalam masa pendidikan anak-anak kami semuanya, juga para lansia yang juga termasuk di dalam usia rentan karena pandemi ini.
Kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam setiap usaha pekerjaan yang kami jalani, Tuhan berikan kelancaran. Anak-anak kami yang harus menjalani proses pendidikan secara online atau secara daring, kami mohon Tuhan mampukan mereka untuk tetap menempuh pendidikan mereka dengan baik, dan pada saatnya mereka juga bisa meraih cita-citanya. Orang tua kami, para lansia yang masuk di dalam kategori usia rentan ini, kami mohon Tuhan juga berkati mereka. Berikan kekuatan, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, sehingga mereka tidak tertular penyakit, sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah, ataupun saudara-saudara kami yang juga menderita sakit karena virus COVID-19 ini, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jaga, sehingga di dalam masa pemulihannya, saudara-saudara kami ini dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan mereka bisa kembali pulih, kembali menjalani aktivitasnya dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Tuhan di sini, dan juga kami sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini, supaya di dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada, kami tetap bisa menjaga kerukunan, kami bisa tetap menjaga harmoni bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui keberadaan kami sebagai gereja, juga sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena dengan penyertaan, dengan pertolongan dari Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah semua doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, yang semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah dengan bijaksana mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 357. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Pasamuan Jawi 357 bait 1 dan bait yang kedua. Satu
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber berkat, Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih karunia, Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudaraku sekalian, juga bangsa dan negara Indonesia ini di tengah situasi sulit saat ini, supaya kasih Tuhan benar-benar nyata di dalam hidup kita pribadi, juga bangsa dan negara kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.